Halo teman-teman, nah kembali lagi pada mata kuliah metode penulisan ilmiah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar dengan modal dasar dalam menulis. Jadi hari ini kita akan mempelajari topik yang baru. Nah, dimulai dari dengan membaca cepat. Nah, membaca adalah membuka jendela dunia. Makin banyak baca, maka makin banyak pula informasi dan pengetahuan yang akan kita dapatkan. Nah, membaca cepat adalah membaca yang mengutamakan kecepatannya, namun dengan tidak mengabaikan pemahamannya. Jadi dengan membaca cepat ini, kita tetap paham dengan apa yang kita baca. Nah, membaca cepat merupakan proses membaca dengan kecepatan tinggi, di mana hampir keseluruhan materi yang dibaca hanya membutuhkan waktu tertentu yang disertai dengan pemahaman isi. Jadi dengan membaca cepat, kita akan membutuhkan beberapa waktu tertentu, tapi dengan tujuan supaya kita memahami isinya dengan cepat juga. Nah, adapun kecepatan membaca ini akan dikaitkan dengan yang pertama tujuan membaca. Jadi, terkadang hal akan kita baca itu kan mungkin panjang, sehingga kita butuh waktu yang cepat. Oleh karena itu, kita akan menggunakan teknik membaca cepat. Kemudian juga dikaitkan dengan bahan bacaan, dan yang ketiga adalah dari membaca. Nah, adapun tujuan dari membaca cepat adalah yang pertama untuk mengenali topik bacaan, dan yang kedua mendapatkan bagian penting yang diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui organisasi tulisan. Dan yang keempat adalah memperoleh pesan umum. Dan yang kelima adalah menemukan atau menempatkan bahan. Nah, menurut Joseph Addison, bahwa membaca adalah alat paling dasar untuk meraih hidup yang baik. Jadi, kalau kita rajin membaca, maka akan semakin besar peluang-peluang kita untuk mendapatkan informasi, sehingga ini nantinya dapat digunakan untuk keperluan hidup kita ke depannya. Nah, adapun ciri membaca cepat adalah yang pertama, membaca cepat itu adalah membaca dalam hati. Jadi tidak mengeluarkan suara, hanya dibaca dalam hati, kemudian posisi tegak dan tidak menggeleng-gelengkan kepala. Supaya fokus, jadi harus duduk dengan tegak dan tidak menggeleng-gelengkan kepala supaya tidak terbuang waktunya. Dan yang ketiga, membaca tidak mendetail. Artinya Anda melakukan screening secara cepat. Mana bagian-bagian yang penting untuk dibaca, itulah yang akan Anda fokuskan. Nah, adapun faktor penghambat dalam proses membaca cepat adalah yang pertama, sulit untuk konsentrasi. Kadang kalau kita ingin membaca itu banyak sekali gangguan-gangguan, sehingga menyulitkan kita untuk berkonsentrasi. Kemudian juga terkait dengan rendahnya motivasi, karena rendahnya minat membaca, sehingga membaca cepat ini menjadi terhambat. Kemudian yang ketiga adalah khawatir tidak memahami materi bacaan, sehingga kita cenderung untuk membaca isi secara keseluruhan, karena khawatir nanti kalau membaca cepat itu tidak akan dipahami. Kemudian yang keempat adalah kebiasaan buruk dalam membaca, misalnya seperti menggeleng-gelengkan kepala, kemudian juga mengeluarkan suara, itu adalah kebiasaan buruk dalam membaca. Nah, adapun kita dapat menghitung kecepatan kita dalam membaca. Itu misalnya dengan rumus KPM sama dengan Q dibagi T dikali dengan 60. KPM adalah kecepatan per menit, dan Q adalah jumlah kata yang dibaca, dan T adalah waktu dalam detik. Dan 60 adalah satuan detik dalam 1 menit. Nah, adapun kategori dalam kecepatan membaca ini dapat dikategorikan menjadi beberapa tingkatan. Nah, untuk tingkat akhir yaitu SD, tingkat akhir SD dikategorikan rendah apabila nilainya lebih kecil daripada 100 kpm ataupun kecepatan per menitnya.
Kemudian yang sedang adalah 100 sampai dengan 200 kpm dan yang tinggi adalah 200 kpm. Nah, kalau kita sebagai mahasiswa, Anda sebagai mahasiswa yaitu di tingkat sarjana, maka harapannya Anda akan bisa membaca dengan cepat. Apabila Anda menghasilkan sebanyak lebih kecil dari 325 kpm, maka kategori kecepatan Anda dalam membaca itu tergolong rendah. Namun, apabila berada di range 325 sampai dengan 350 kpm, maka kategori kecepatan Anda dalam membaca itu dikategorikan sebagai sedang. Dan apabila eh, terkait dengan kecepatan Anda sebanyak 350 kpm, maka kategori kecepatan Anda dalam membaca itu dikategorikan sangat tinggi. Nah, harapannya Anda sebagai mahasiswa nantinya akan menghasilkan sekitar 350 kpm, sehingga Anda mempunyai kategori kecepatan membaca yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan kata kunci. Nah, kata kunci ini digunakan untuk mempermudah pencarian sebuah informasi dan memahami isi teks atau dokumen secara efisien. Nah, kata kunci dapat ditemukan dengan yang pertama, menganalisis judul dan subjudul. Yang kedua, mencari kata atau frasa yang sering muncul dalam teks. Yang keempat, ataupun yang ketiga adalah memeriksa kalimat utama dalam setiap paragraf. Dan yang terakhir adalah mencari istilah yang berkaitan erat dengan tema utamanya. Nah, jika sebuah artikel membahas terkait dengan temanya pemanasan global, maka kata kunci yang relevan ini bisa berupa misalnya perubahan iklim, efek rumah kaca, emisi karbon, dan lapisan ozon. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Adapun bagan susunan paragraf, ini ada berbagai macam. Yang pertama dimulai dari ide pokok, kemudian kalimat utama, dan adanya kalimat pengembangnya. Nah, adapun cara menemukan ide pokok adalah yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Dan yang kedua, pahami isi cerita. Dan yang selanjutnya, temukan kalimat utama. Dan yang keempat, temukan isi dari kalimat utama. Dan yang terakhir, maka kita dapat menemukan ide pokoknya. Nah, contohnya adalah misalnya, Kak Puspita adalah seorang pesilat yang tangguh. Dia banyak meraih gelar juara di pertandingan tingkat nasional maupun provinsi. Sewaktu Kak Puspita masih kecil, awalnya dia tidak tertarik ilmu bela diri. Suatu saat dia diganggu beberapa anak yang lebih besar. Dia berusaha melawan tetapi tidak bisa karena masih kecil. Dia malah ditertawakan. Sejak itu dia memikirkan cara supaya bisa membela dirinya sendiri. Nah, coba Anda analisis terkait dengan ide pokok pada paragraf ini. Nanti kita akan diskusi pada pertemuan selanjutnya. Nah, sumber referensi yang saya gunakan yaitu dari Agung Cahya Karyadi et al. 2021 dengan judul Pedoman Teknik Membaca Cepat dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.